Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya semuanya. Dalam video ini ya, saya bicara kembali tentang kejatuhan pasar keuangan dunia. Kita bicara kembali ulang-ulang tentang market crash karena ini adalah sesuatu yang sangat bahaya di tahun 2022 ini. Setelah saya mengamati, saya meneliti ya, saya melihat itu secara teknikal yang saya lihat bahwa kejadian kali ini itu ada berbeda dengan pada tahun Maret 2022. Market crash yang terjadi nanti di tahun ini ya, itu tidak terjadi secara terjun bebas dalam ya, tidak jatuh kondisinya, bukan market crash yang jatuh dalam ya, dalam 1 minggu 2 minggu terjun bebas, tetapi kejatuhan pasar di tahun 2022 ini, market crash yang terjadi di tahun 2022 ini, itu market akan turun perlahan-lahan. Dia akan jatuh perlahan-lahan dan berkelanjutan terus sampai bulan Desember 2022. Jadi itu kecenderungannya turun, naik. Turun lagi, naik lagi sebentar, turun lagi terus sampai terakhir Desember 2022. Karena memang The Fed sudah mewacanakan, ya, The Fed sudah mulai dari bulan November itu sudah menggiring Desember ya 2021, menggiring opini bahwa nanti akan diadakan tapering off itu sebanyak 3 kali dalam setahun. Tetapi apa yang diprediksikan oleh Goldman Sachs bahwa bukan 3 kali dalam tahun ini, tapi kemungkinan besar melihat angka inflasi yang begitu tinggi ya, Desember tahun 2021. Inflasinya itu malah melonjak naik dari November yang 6,8% menjadi 7%. Tetap tertinggi sejak sudah 30 tahun lebih ya, sejak tahun 1982. Sejak sudah dilakukan tapering off, tetapi bulan Desember 2021, inflasi masih tetap tinggi, 7%. Jadi apa yang dikatakan oleh Goldman Sachs itu bahwa akan diadakan kenaikan suku bunga sebanyak 4 kali dalam tahun 2022 ini, itu akan terbukti benar terjadi. Nah, jika itu terjadi, maka ada kenaikan, ada daya kejut di pasar keuangan dunia. Di bursa saham dunia ada daya kejut. Karena dengan yang paling kena dampak dari kenaikan suku bunga ini adalah efek aset berisiko ya, yaitu di bursa saham ya. Maka di bursa saham dan cryptocurrency. Nah, bursa saham ini ada punya daya kejut 4 kali. Jika itu memang benar apa yang diprediksi oleh Goldman Sachs itu, maka 4 kali yang diprediksi ada kenaikan suku bunga, maka daya kejutnya bisa 4 kali. Mulai dari bulan Maret, ya, ada daya kejut besar untuk mengguncang pasar saham dunia. Bursa saham Wall Street akan anjlok itu di bulan Maret. Setelah itu naik, bulan Juni anjlok lagi, jatuh lagi. Terus bulan September anjlok lagi, dan terakhir bulan Desember 2022. Jadi ada 4 kali market crash. Nah, jadi saya sudah mengamati secara teknikal yang saya melihat, makanya saya memberi informasi ini kepada Anda semuanya di seluruh dunia, bahwa tahun ini memang tidak seperti market crash yang terjadi pada era-era sebelumnya ya, di Maret 2020 ya, waktu saat awal mulanya pandemi yang merebak di seluruh Eropa, Amerika, itu ada terjadi market crash ya di seluruh dunia. Itu hanya sementara, hanya 1 minggu 2 minggu ya. Tahun 2008 ya, market crash itu pada saat hancurnya, bangkrutnya Lehman Brothers, itu hanya bertahan juga sebulan ya. Dampaknya hanya sementara. Setelah itu sebulan 2 bulan, terus Februari setelah ada quantitative easing ya, mulai kembali market itu mulai kembali naik. Nah,
Begitupun dengan sebelum-sebelumnya, tetapi yang agak aneh, yang agak lain dari yang lain di tahun 2022 ini, saya sudah melihat secara teknikal market crash ini akan terjadi. Itu sudah mulai tandanya itu hari kemarin Jumat ya, dengan dirilisnya laporan keuangan di Wall Street ya, perusahaan-perusahaan besar di Wall Street ya. Saya melihat bahwa ada perbankan-perbankan besar ya, perusahaan-perusahaan besar yang penghuni di Dow Jones ya, itu laporan keuangannya pada Desember ya, kuartal kemarin 2021 itu semuanya merah. Dan itu pasti pertanda presiden buruk bahwa market sudah tidak bisa dipompa lagi, untuk bursa saham sudah tidak bisa dipompa lagi untuk naik ya. Jadi mungkin dengan kejadian itu maka US dollar sudah kembali menguat ya, kembali mata uang Eropa sudah mulai melemah ya. Ini pertanda ya, harga minyak mungkin sudah tidak bisa terlalu tinggi lagi naik ya. Tetapi gold itu tetap naik karena ada kesalahan dalam kebijakan The Fed ya. Kemungkinan besar di bulan Juni kenaikan suku bunga yang kedua kali ini terjadi sesuatu yang agak beda, ada sesuatu salah kebijakan. Seharusnya gold itu turun, tapi gold itu akan pelan-pelan naik mencapai level yang tertinggi. Ya, ini ada perbedaan di sini. Tetapi bursa saham sudah di tahun 2022 itu hari Jumat, saya prediksi saya, pengamatan saya bahwa Dow Jones itu adalah barometer bursa saham dunia ya. Indeks Dow Jones itu indeks Dow Jones itu tertingginya adalah di 36.000 sepanjang sejarah ya, tertingginya 36.921. Itu level yang tertinggi yang kemungkinan tidak akan pecah tahun ini. Dan harga tertinggi Jumat kemarin ya, yaitu 35.927, level tertingginya Jumat kemarin. Itu adalah level yang terakhir di tahun 2022. Jadi puncaknya itu, setelah saya melihat teknikal, puncak semalam Jumat itu, semalam ya, itu mungkin sudah yang paling tertinggi ya. Kita hari Senin mungkin terprosok lagi, turun lagi, pelan-pelan. Mendekati Imlek itu naik kembali pelan. Tetapi setelah itu sudah masuk mulai Februari sampai Maret itu sudah semakin turun, pelan-pelan turun terus. Jadi tidak ada lagi sentimen yang bisa mendongkrak bursa saham dunia ya, dengan barometernya Wall Street untuk naik lebih tinggi lagi. Nah, tidak ada crash yang cukup dalam 1 minggu 2 minggu, tetapi sepanjang tahun 2022 ini market cenderung itu trennya turun terus. Nah, ini yang saya perhatikan. Jadi Anda dengan turun pelan ini lebih berbahaya daripada crash yang langsung tajam terus naik. Nah, ini kondisi yang terjadi di tahun 2022 ini. Jadi sepanjang tahun 2022 ini yang saya amati bahwa crashnya itu lama. Karena ada daya kejut ya, bisa 4 kali sampai terakhir itu bulan Desember 2022 ya. Ini kondisi yang memang akan terjadi ya, dan crash ini tidak bisa kita hindari, pasti terjadi karena memang tujuannya adalah untuk market crash ya. Secara logika, teori ekonomi, di mana ada kenaikan suku bunga, maka itu aset berisiko itu ditinggalkan. Semua akan beralih ke aset pendapatan fixed income ya. Jadi aset hutang ya, obligasi ya, surat hutang obligasi pemerintah Amerika akan diburu. Treasury bills akan naik kupon yieldnya, maka semua uang itu akan berpindah kembali ke surat hutang Amerika. Nah, dari bursa saham Indonesia, indeks harga saham gabungan, Bursa Efek Indonesia juga akan
terjadi sama, yaitu kita juga akan mengalami crash, dan itu akan pelan-pelan sampai sepanjang tahun 2022. Ya, sudah kelihatan di sini bahwa saham-saham properti ya di Bursa Efek Indonesia sudah ditinggalkan. Ya, itu pertanda. Yang saya amati selama ini, sebelum market itu terjadi market crash, selalu yang terakhir adalah saham-saham properti ditinggalkan. Itu sudah pertanda bahwa sebentar lagi market akan menuju kejatuhan atau crash yang terbesar. Ini yang saya amati selama tahun 2008 dan seterusnya. Ya, itu terakhir adalah saham-saham properti. Jika saham properti sudah ditinggalkan, itu pertanda besar bahwa market akan crash. Ya, ini yang saya bisa bagi secara pengalaman saya. Ya, apa yang saya amati, semua itu kembali kepada Anda. Semua itu keputusan di tangan Anda. Ya, Anda tidak percaya, abaikan informasi ini. Jika Anda percaya, Anda simpan informasi ini. Dan Anda buktikan nanti bahwa yang saya selalu katakan bahwa market crash di Maret 2020 itu akan terbukti. Bahkan saya melihat dengan kondisi sekarang, ya, itu bahkan mungkin lebih dulu terjadi crash. Karena market crash itu tidak pernah, selalu market crash itu seperti pencuri di malam hari. Jadi kita lagi terlelap tidur, kita tidak tahu Dow Jones, Wall Street sudah merah. Ya, besok pagi bangun, jadi malam. Jadi kita di Indonesia ini kan selalu, di Amerika itu malam hari kejadiannya, kita di Indonesia malam hari. Jadi pagi-paginya itu Bursa Efek Indonesia lagi hijau, ya, tiba-tiba malamnya Wall Street itu sudah merah. Ya, besok pagi kita bangun, Bursa Efek Indonesia sudah merah. Ya, itulah. Inilah yang saya kasih tahu. Makanya Anda harus simpan informasi ini sebagai warning, supaya Anda bisa waspada, hati-hati. Karena kejatuhan pasar keuangan itu seperti pencuri di malam hari. Nah, ini yang saya mau berikan kepada Anda, informasi itu. Tetapi ingat bahwa gold itu selalu naik. Ya, biasanya dikatakan bahwa karena inflasi ini tidak mungkin The Fed juga, walaupun sudah naikin suku bunga, saya percaya bahwa tidak mungkin pemerintah Amerika bisa menyelesaikan inflasi ini. Waktu suku bunga naik pertama kali, inflasi belum tentu turun. Inflasi tetap masih tinggi. Di bulan Maret inflasi masih tetap tinggi. Jadi gold ini, logam mulia ini, selalu itu perbandingannya adalah inflasi. Jika inflasi masih tetap tinggi, maka gold itu selalu naik. Walaupun suku bunga itu naik, tetapi gold tetap naik jika inflasi masih belum bisa ditekan oleh pemerintah Amerika. Nah, selalu saya sudah bicarakan di video-video saya bahwa perbandingan adalah melihat harga emas dunia, gold dunia naik, itu adalah melihat apakah inflasi yang dilakukan, yang usaha-usaha kerja yang dilakukan oleh The Fed, ya, pemerintah Amerika Serikat, menekan inflasi itu sudah berjalan atau belum. Jika The Fed belum mampu menekan inflasi di Amerika, inflasi masih tetap tinggi di atas 2%, ya, atau masih tetap tinggi, maka harga emas itu tetap naik. Dan kemungkinan besar harga emas itu tetap akan naik mencapai level tertingginya 2125. Jadi Anda tidak usah khawatir, tetap borong itu emas. Ya, karena itu adalah lindung nilai terbaik, ya, sarana penyimpan nilai aset Anda dari inflasi. Karena inflasi tidak bisa ditekan di tahun 2022 ini. Inflasi di dunia tetap tinggi. Oke, inilah informasi berharga dalam video ini yang saya berikan kepada Anda semuanya tentang market crash itu. Dan market crash itu sudah ada di depan mata. Karena tidak ada penggerak pasar yang bisa mendongkrak bursa saham Wall Street. Ya. Dirilis data laporan keuangan yang kemarin Jumat itu, itulah yang membuat saya membuat video ini, bahwa itu secara logika, bahwa ini dengan berita laporan keuangan yang merah, ya, raport yang jelek di perusahaan-perusahaan besar, Citi Corporation dan lain-lain segala macam di Amerika. Ya, Anda bisa lihat sendiri, perusahaan-perusahaan besar di Amerika, perusahaan-perusahaan teknologi juga sudah hancur, harga sahamnya sudah turun. Ya, ini menunjukkan bahwa
mereka sudah meninggalkan aset berisiko karena perusahaan-perusahaan teknologi itu sangat berisiko, ya. Sudah pada dibuang saham-saham di sektor teknologi. Perusahaan-perusahaan sektor industri, perbankan di Amerika juga laporannya minus, merah semuanya. Jadi sudah tidak ada penggerak pasar lagi. Sudah terbukti bahwa semakin memburuk ya ekonomi ini, ya. Apalagi itu akhir 2021 ya. Jadi inilah istilah, jadi ini sudah tidak ada sentimen ya, istilah sentimen pasar untuk naik. Jadi di tahun ini mungkin ya, ini yang terakhir saya katakan, Jumat tadi malam adalah yang terakhir tertinggi ya. Dow Jones tertinggi ya, itu adalah Jumat kemarin. Setelah itu akan pelan-pelan turun terus ya. Mungkin ada sentimen terakhir lah, itu di Imlek, itu pasti sentimen terakhir. Setelah itu memang akan turun, drop, dan drop itu panjang sampai selama tahun 2022. Sampai dengan Desember tahun 2022 tetap turun terus. Jadi ini agak beda ya, bukan market crash yang tiba-tiba turun terus naik, bukan. Ini turun pelan-pelan, naik pelan-pelan, turun panjang sampai Desember 2022. Nah, inilah yang saya beri informasi kepada Anda supaya Anda bisa antisipasi, Anda waspada. Jangan Anda pikir ini sudah mulai naik ya. Ini naik sementara, turun lagi, naik sementara, turun lagi, terus turun dalam sampai tahun 2022. Inilah yang market crash yang terjadi di tahun 2022 ini adalah market crash terbesar, terpanjang ya, terpanjang selama sejarah dunia ini. Crashnya sepanjang tahun 2022 sampai Desember 2022, dan The Fed naikin suku bunga sebanyak 4 kali itu benar-benar terjadi karena inflasi sulit ditekan. Bulan Maret pertama kali naikin inflasi, tetap masih ada menaikin suku bunga, masih aja tetap inflasi. Maka di Juni masih aja tetap inflasi, dan harga gold, Anda yang sudah borong gold, ibu-ibu ya, sudah logam mulia, tetap santai bahwa gold itu tetap akan naik, tenang saja. Walaupun sudah dinaikin suku bunga pun, harga emas tetap naik mencari level tertingginya karena ada salah kebijakan dari The Fed. Nah, inilah informasi yang saya bisa bagikan bahwa market crash itu sudah di depan mata. Yang saya belum tentu lebih cepat dari bulan Maret. Ya. Maret itu pasti, karena memang Maret itu ada The Fed naikin suku bunga pertama kali. Tetapi market crash itu sudah terjadi. Jumat, sinyalnya adalah Jumat. Jumat kemarin malam itu sinyalnya. Mungkin ini akan turun pelan-pelan. Dan Anda tidak tahu bahwa ini sudah terjadi crash. Itu akan crash pelan-pelan. Terus pelan-pelan diturunin terus. Sampai ada naikin suku bunga, turunnya lebih dalam. Begitu terus sampai akhir 2022. Jadi market crash pertandanya Jumat semalam sudah confirm. Sudah sinyal bahwa market crash. Itulah harga 35.927 adalah harga indeks Dow Jones tertinggi dalam tahun 2022. Saya tegaskan ini di video saya ini. Harga Dow Jones tertinggi di tahun 2022 adalah Jumat kemarin itu. Tanggal 14 Januari 2022 adalah harga Dow Jones tertinggi 35.927. Setelah itu market akan turun pelan-pelan terus sampai Desember 2022. Oke. Sekian informasi dari saya ini tentang market crash yang akan terjadi nanti di tahun 2022 ini. Dan saya mau kasih tahu, selama ini di video saya itu saya mengatakan bahwa Maret akan terjadi market crash. Itu pasti terjadi karena memang ada The Fed naikin suku bunga pertama. Tetapi sebenarnya setelah saya melihat chartnya bahwa market crash itu sudah terjadi Jumat tadi malam. Sinyalnya sudah menunjukkan market crash. Oke, sekian video ini. Jangan lupa Anda subscribe channel YouTube di bawah ini. Ya, mohon Anda subscribe. Jika Anda berkenan ya, Anda tekan lonceng ya supaya Anda dapatkan notifikasi berikutnya. Sekian ya,
Tolong di-subscribe ya. Sukses untuk Anda. Semoga Anda bisa mendapatkan profit yang maksimal dari kejadian market crash ini. Sukses untuk Anda.